saya Rika Muladilo dari Prodi PAIA semester 2. Saya di sini akan menjelaskan materi psikologi belajar, yaitu tentang kesulitan belajar. Materi yang pertama yaitu pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning difficulty adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun beberapa pengertian kesulitan belajar menurut para ahli, yaitu 1. Lyon 1996. Beliau berpendapat bahwa kesulitan belajar adalah suatu kesenjangan yang terjadi pada seseorang antara prestasi nilai akademik dan kapasitas kemampuan belajarnya. Yang kedua, Samuel Crick. Beliau berpendapat kesulitan belajar adalah masalah-masalah dalam belajar yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada inteligensi normalnya. Yang ketiga, IDEA, Individuals with Disability Education Act 1997. Menurutnya, kesulitan belajar adalah suatu proses gangguan pada seseorang yang disebabkan kurangnya pemahaman atau penggunaan bahasa baik secara lisan maupun pada tulisan. Yang keempat, NCLD, yaitu The National Joint Committee for Learning Disability. Menurutnya, kesulitan belajar adalah sekelompok variasi berbagai pembelajaran yang mengalami sebuah gangguan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Dalam belajar tidaklah selalu berhasil, tetapi seringkali hal-hal yang mengakibatkan kegagalan atau adanya gangguan yang menghambat kemajuan belajar. Adapun faktor-faktornya, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, yang dapat disebabkan menjadi beberapa faktor, yaitu faktor inteligensi, faktor minat, faktor bakat, dan faktor kepribadian. Nah, sekarang menuju faktor yang eksternal. Faktor eksternal ini meliputi faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar dari individu. Faktor eksternal ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, faktor keluarga. Peranan orang tua keluarga sebagai tempat utama dan pertama di dalam pembinaan dan pengembangan potensi anak-anaknya. Dalam faktor keluarga, kesulitan belajar adalah dipengaruhi oleh sikap orang tua yang mengucilkan anaknya, tidak mempercayai atau mengetahui kemampuan anaknya, sifat kepribadiannya. Adapun juga anak yang mengalami kesulitan belajar karena faktor broken home, perceraian, percekcokan antara kedua orang tua, dan keadaan ekonomi orang tua yang melemah. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal setelah keluarga dapat menjadi kesulitan belajar siswa. Lingkungan sekolah dapat menjadikan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswanya, seperti cara menyajikan pelajaran yang kurang baik, hubungan guru dan murid kurang harmonis, hubungan antar murid dengan murid itu sendiri tidak baik, bahan pelajaran siswa yang disajikan tidak mengerti siswa, alat-alat pelajaran yang kurang memadai. Yang terakhir, faktor lingkungan masyarakat. Setiap pola masyarakat yang mungkin menyimpang dengan cara belajar di sekolah akan sekali menyerap ke diri individu. Karena ilmu yang didapat dari pengalaman yang bergaul dengan masyarakat akan lebih mudah diserap oleh individu daripada pengalaman belajarnya di sekolah. Jadi, peranan masyarakat akan dapat merubah tingkah laku individu dalam proses belajar. Materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar ada learning disability, ada underachiever, dan slow learner. Learning disability dibagi menjadi 3, yaitu disleksia. Disleksia yakni ketidakmampuan belajar membaca.
Yang kedua, disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis. Yang ketiga, diskalkulia, yakni ketidakmampuan belajar matematika. Jenis-jenis kesulitan belajar yang kedua yaitu underachiever. Underachiever adalah kinerja secara signifikan berada di bawah potensinya. Ciri-ciri underachiever adalah 1. Prestasi tidak konsisten, kadang bagus, kadang juga tidak. Yang kedua, tidak menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang ketiga, rendah diri. Dan yang keempat, takut gagal atau tidak sukses. Yang kelima, takut menghadapi ulangan. Jenis-jenis kesulitan belajar yang ketiga, slow learner. Menurut Burton dalam Sudrajat 2008, slow learning adalah anak dengan tingkat penguasaan materi yang rendah, padahal materi tersebut merupakan prasyarat bagi kelanjutan di pelajaran selanjutnya, sehingga mereka sering harus mengulang. Ciri-ciri slow learning yaitu 1. Fungsi kemampuan di bawah rata-rata pada umumnya. 2. Memiliki keunggulan dalam kemampuan menjalin hubungan intrapersonal. Yang ketiga, memiliki kesulitan dalam melakukan perintah yang bertahap. Yang keempat, tidak memiliki tujuan dalam menjalani kehidupannya. Dan yang kelima, memiliki berbagai kesulitan internal seperti keterampilan, mengorganisasikan, kesulitan transfer belajar, dan menyimpulkan informasi. Mengenali anak yang mengalami kesulitan belajar. 1. Menunjukkan prestasi yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok anak didik di kelas. 2. Hasil belajar yang didapat tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, anak didik lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Yang keempat, anak didik menunjukkan sikap kurang wajar, seperti acuh tak acuh, berpura-pura, mudah tersinggung, dan sebagainya. Dan yang kelima, anak didik menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya ditujukan kepada orang lain. Yang keenam, anak didik tergolong memiliki IQ yang tinggi, yang secara potensial mereka seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi kenyataannya mereka mendapatkan prestasi yang rendah. Dan masalah dalam kesulitan belajar. Tindakan-tindakan untuk mengatasi kesulitan belajar antara lain: 1. Para pendidik, terutama orang tua dan para guru, supaya memberikan perhatian cukup kepada anak didiknya. Kedua, para guru, bila mengetahui siswanya tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah, segera memberitahukan kepada orang tuanya. Yang ketiga, membentuk suatu tim ahli di sekolah, hingga anak-anak, para guru, dan orang tua siswa secara teratur dapat berkonsultasi. Yang keempat, untuk kasus anak yang menghadapi masalah kurang kematangan fisik, mental, atau emosi, ia harus mengikuti remedial teaching. Anak memperoleh latihan-latihan khusus sesuai kelemahan yang ada. Yang kelima, untuk kasus anak yang menghadapi hambatan fisik atau kelainan, ia harus memperoleh pemeriksaan atau pengobatan dari seorang dokter, dan bila perlu menggunakan alat serta memperoleh latihan-latihan.